Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis SWOT pada perusahaan Ricis Factory. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Siti Nurjanah, saya sendiri, kemudian Lia Anggista, dan yang terakhir Alif Nuria Fatih. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Sarenggat sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik. Materi yang akan saya bahas, industri restoran cepat saji merupakan salah satu industri bisnis yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, khususnya para muda-mudi, di mana restoran cepat saji menawarkan berbagai varian menu yang bisa didapatkan secara cepat, praktis untuk dibawa kemana saja, harganya yang terjangkau dan juga rasanya yang beragam. Bisnis restoran cepat saji juga menjadi salah satu bisnis yang peluang pertumbuhannya sangat pesat setiap tahunnya. Bisnis restoran cepat saji juga menjadi salah satu industri bisnis yang dapat bertahan di era gempuran COVID-19. Pesatnya pertumbuhan bisnis restoran cepat saji mengakibatkan tingkat persaingan antar restoran yang tinggi. Namun, bagi sejumlah pengusaha makanan cepat saji, kondisi tersebut tidak menjadi kekhawatiran besar sepanjang pangsa pasarnya yang masih tersedia. Para pengelola restoran cepat saji harus berusaha sebaik mungkin dalam memanfaatkan pasar yang ada dengan memberi kesan layanan khusus kepada para konsumennya. Menurut Faloka, pada tahun 2017, makanan cepat saji adalah jenis makanan yang mudah dikemas, mudah disajikan, praktis, atau diolah dengan cara sederhana. Makanan tersebut umumnya diproduksi oleh industri pengelolaan pangan dengan teknologi tinggi dan memberikan berbagai zat adiktif untuk mengawetkan dan memberikan cita rasa bagi produk tersebut. Sedangkan menurut As-Sauri 2009-167, setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan berkembang. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui usaha mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan atau laba perusahaan. Usaha ini hanya dapat dilakukan apabila perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualannya melalui usaha mencari dan membina langganan, serta usaha menguasai pasar. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila bagian pemasaran perusahaan melakukan strategi yang mantap untuk dapat menggunakan kesempatan atau peluang yang ada dalam pemasaran, sehingga posisi atau kedudukan perusahaan di pasar dapat dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan paparkan sejarah Ricis Factory. Ricis Factory merupakan restoran cepat saji yang menyajikan berbagai menu saus keju yang lezat. Restoran ini didesain unik untuk menjadi tempat santai yang nyaman untuk semua kalangan. Konsumen dapat merayakan keceriaan kebersamaan sambil menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Ricis Factory. Ricis Factory hadir pertama kali pada tanggal 8 Februari 2011 di Paris Van Java Mall, Bandung, Jawa Barat. Merupakan sebuah komitmen Ricis Factory untuk terus dapat berkembang dan berinovasi, memberikan pelayanan dan pengalaman yang memuaskan bagi para pelanggan. Tahun 2018 sebagai peraih bronze medali sebagai Wow Brand 2018 untuk kategori fast food restoran di Indonesia. Selanjutnya, visi misi dari restoran cepat saji Ricis Factory. Yang pertama, visi. Menjadi pilihan pertama pelanggan menikmati menu makanan keju dengan harga terjangkau dan pelayanan terbaik. Misi: melakukan inovasi makanan keju dalam bentuk yang menyenangkan, bersemangat, dan suasana bersahabat. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang analisis SWOT pada Ricis Factory. Untuk kekuatan atau strength yang dimiliki oleh Ricis Factory adalah memiliki merek yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia dan cukup terkenal di kalangan anak-anak muda. Yang kedua, menu yang ditawarkan memiliki rasa yang unik dan menggugah selera.
Yang ketiga, unggul dalam inovasi produk dan pengembangan menu baru. Yang keempat, strategi pemasarannya efektif dalam menarik konsumen. Yang kelima, memiliki citra yang baik dalam segi kebersihan dan kualitas. Dan yang keenam, memiliki menu yang bervariasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk kelemahan dari Richeese Factory adalah yang pertama, kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan merek lain yang sudah lebih lama berjalan. Yang kedua, sering menghadapi kelangkaan bahan baku. Yang ketiga, kesulitan dalam proses rekrutmen karyawan. Yang keempat, kesulitan dalam menjaga kualitas produk agar tetap stabil. Yang kelima, tidak serentak setiap cabangnya jika ada peluncuran menu baru. Dan yang keenam, kesulitan dalam menghadapi tren pasar. Untuk peluang atau opportunity dari Richeese Factory adalah di era boykot produk, Richeese menjadi salah satu rekomendasi untuk pengganti merek makanan cepat saji lainnya. Yang kedua, peluang pasar di daerah-daerah yang belum terjamah oleh Richeese Factory. Dan yang ketiga, berkembangnya teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses produksi. Yang keempat, Richeese Factory memiliki inovasi dengan ide-ide yang brilian untuk membuat tren sendiri yang diikuti oleh merek lain. Contohnya membuat tren pilihan saus keju pada menu makanannya dan level pedas yang membuat konsumen penasaran. Yang kelima, program promo dan diskon yang sangat menarik minat konsumen dari segala kalangan. Yang keenam, adanya peluang untuk menghadirkan tema restoran yang unik dan berbeda. Lalu untuk ancaman yang akan dihadapi oleh Richeese Factory adalah yang pertama, persaingan ketat dengan merek makanan cepat saji lainnya. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku yang dapat mempengaruhi harga produk. Yang ketiga, adanya plagiat, penipuan, dan peredaran produk palsu yang merugikan nama baik Richeese Factory. Yang keempat, meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari makanan cepat saji. Yang kelima, berkembangnya tren diet dan hidup sehat di kalangan masyarakat. Yang keenam, ancaman jamur atau hama pada bahan baku yang dapat mengganggu. Kesimpulan dari analisis SWOT pada Richeese Factory adalah membantu memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh restoran ayam goreng ini. Dengan menyadari faktor-faktor ini, Richeese Factory dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat kekuatan mereka, mengatasi kelemahan mereka, memanfaatkan peluang yang ada, dan mengatasi ancaman yang mungkin muncul. Berdasarkan analisis SWOT, Richeese Factory memiliki kekuatan berupa produk yang unik dan inovatif, membuat tren di industri makanan cepat saji, lokasi yang strategis, dan citra merek yang kuat. Namun, mereka juga dihadapkan pada kelemahan seperti kelangkaan bahan baku, menjaga kualitas agar konsisten, dan kurang kekompakan dari setiap cabang saat peluncuran menu baru. Di sisi lain, Richeese Factory memiliki peluang untuk berkembang pada era boykot karena menjadi salah satu produk rekomendasi makanan cepat saji pengganti pesaing, pengembangan inovasi dan ide-ide yang brilian, dan peningkatan promosi. Namun mereka juga menghadapi ancaman dari pesaing yang ketat dan perubahan selera konsumen dalam menghadapi tantangan ini. Richeese Factory perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan variasi menu, meningkatkan kualitas layanan, memanfaatkan peluang pasar, dan mengatasi ancaman yang ada. Mereka juga perlu terus berinovasi dan Sekian presentasi analisis SWOT pada perusahaan Richeese Factory yang dipresentasikan oleh kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.